Ridwan Kamil selingkuh adalah pengalihan isu. Berarti kemakan dong. Kami sejak awal mengawal dugaan korupsi BJB terkait dengan iklan, termasuk selalu menyatakan pada teman-teman juga, saya akan gugat pra-peradilan KPK kalau tidak manggil RK. Nah, kan sudah dipanggil. Ternyata pengembangannya ada dugaan aliran dana yang diduga dana dari BJB yang terkait dengan RK, yang kemudian dengan beberapa perempuan yang sudah mengaku kan Lisa, Mariana, sudah mengaku bahkan dipanggil ke sini. Nah, hari ini ada informasi ada ke artis namanya inisialnya AK. Ya. Itu pun saya minta untuk dipanggil. Kalau tidak dipanggil, nanti saya akan kirim surat resmi juga. Kalau tidak dipanggil, saya gugat pra-peradilan. Sebagaimana pasal 158 huruf E itu tadi. Karena ini untuk memperkuat nanti saya harus dikenakan TPPU. Karena ini dulu KPK itu awal-awal pernah declare katanya gratifikasi seks itu termasuk gratifikasi kan gitu kan. Nah, apakah perempuan-perempuan itu terkait? Tapi setidaknya uangnya dulu deh. Bahwa uang itu mengalir kepada pihak-pihak tertentu, beberapa perempuan yang diduga terkait dari dana dari non budgeter Bank Jabar Banten yang dikelola Korsek, dan itu terkait dengan Pak RK. Maka ya harus dipanggil, diminta keterangan. Dan saya sebenarnya mendorong kalau ada dua alat bukti, Pak RK juga harus jadi tersangka. Karena dia selaku gubernur yang tidak melaporkan gratifikasi aja udah salah. Kan dia pemegang saham pengendali di Bank Jabar itu. Dia punya kekuasaan. Nah, ketika dia diduga dapat mobil dan dapat motor tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari kan bisa gratifikasi. Nah, saya ingin mendorong KPK kalau alat bukti cukup maka juga RK jadi tersangka. Nah, kalau nanti penadah TPPU atau penerima TPPU pasif ya nanti kita lihat perkembangan. Tapi yang jelas saya menuntut KPK untuk memanggil perempuan-perempuan apalagi yang termasuk inisial AK untuk dipanggil dimintai keterangan. Mas, berapa duit yang diterima bulanan atau tahunan atau berapa sekali atau borongan ya? Nah, brosiran. Nah, itu perlu dimintai keterangan. Karena itu uang yang diduga diperoleh dari dana non budgeternya Bank Jabar Banten. Pelakor, salah nggak pelakor? Ayo. Ya salah sih ya. Salah. Tapi kan terjadi karena kesepakatan pelakor itu. Yuk. Tergantung. Balik lagi mas, intentionnya apa? Misalkan nih, aku misalnya ketemu cowok udah punya istri. Kalau aku intentionnya cuma duit, ya udah salah besar. Tapi tiba-tiba aku ketemu orang nyambung, udah punya bini, tapi kayak kita nggak bisa menghindari perasaan itu. Ya mau gimana? Perasaan juga dikasih Tuhan. Oke, balik lagi berarti jawaban lo adalah is it by love or not gitu ya? Yep. Aura Kasih berada di dalam sebuah kamar. Namun kali ini perhatian netizen tidak tertuju pada sosok utama, melainkan pada detail yang tertangkap kamera. Sandal yang tergeletak di lantai. Dan yang paling membuat heboh, sebuah pantulan samar di cermin. Sosok itu tidak jelas, wajahnya tidak terlihat. Namun keberadaannya cukup untuk memicu ratusan komentar. Siapa itu? Kenapa ada bayangan? Ini kamar siapa sebenarnya? Narasi pun berkembang. Kamar itu disebut-sebut sebagai kamar yang diranjang oleh Ridwan Kamil. Sebuah ruang dengan sentuhan arsitektur khas. Detail yang membuat netizen kembali menghubungkan satu cerita dengan cerita lainnya. Glamping, kamar, sosok di cermin. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Aura Kasih dan Ridwan Kamil ya. Di sini ada kabar ya, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait mereka. Ini ada kabar terbaru lagi, harus kita lihat dan kita reaction seperti biasa ya. Kira-kira beritanya seperti apa? Tapi sebelum kita mulai nih, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Nah, kita lihat dan kita komentari. Ini ada selanjutnya Erik Amaral ya, mantan suami Aura Kasih yang kini disorot gara-gara isu RK ya. Erik Amaral, mantan suami Aura Kasih yang kini disorot gara-gara isu Kamil ya. Arich Amaral, mantan suami Aura Kasih yang kini disorot gara-gara isu RK. Nama Arich Amaral, mantan suami Aura Kasih, kembali jadi sorotan usai mantan istrinya terseret isu perselingkuhan dengan Ridwan Kamil alias RK. Meski begitu, hingga kini belum ditemukan bukti valid yang mengaitkan sang artis dengan gosip tersebut. Bahkan, namanya dipastikan tidak tercantum dalam berkas gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan. Lalu siapa sebenarnya Erik Amaral? Pria yang pernah menjadi suami Aura Kasih ini dikenal sebagai model profesional asal Brasil. Keduanya menikah secara siri di Bangkok, Thailand, pada September tahun 2018. Kemudian disahkan secara hukum di Indonesia pada 22 Desember tahun 2018. Dari pernikahannya, Aura dan Arich dikaruniai seorang putri bernama Arabella Amaral yang lahir pada Juni tahun 2019. Namun,
perjalanan rumah tangga mereka tidaklah mulus. Berbagai persoalan muncul hingga Aura mengajukan gugatan cerai pada Desember tahun 2020. Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemudian memutuskan perceraian secara first take pada 28 April tahun 2021. Memasuki Desember tahun 2025, Aura kembali mendatangi pengadilan untuk mengurus persoalan perwalian anak. Ia mengungkap Eris sudah lama tidak memberikan nafkah untuk Arabella. Waduh. Santai sih, ya ada lah kemarin sempat beberapa gitu kayak ya majak nikah atau apa. Tapi aku tuh punya prinsip kalau nikah itu seminggu paling ketemu 3 kali lah. Atau 4 kali. Jadi aku nggak mau yang tiap hari bareng gitu loh. Oh gitu. Sempat ada beberapa ya deket lah gitu. Maksudnya mau nikah tapi aku bilang tapi nggak mau ketemu tiap hari. Terus dianya kayak nggak bisa gitu ya. Nggak sevisi misi ya udah. Oh jadi kamu pengennya yang seminggu 3 kali aja ketemu. Terus pisah rumah gitu? Ya kita ada rumah bersama, dia punya rumah sendiri gitu. Aneh nggak sih? Enggak, kalau aku meminimalisir ada drama ya, pasti ada drama kayak gitu-gitu. Jadi akan kangen terus gitu. Oh iya benar. Artinya apa? Orang begini nggak ada kepala, maksudnya nggak ada otaknya tuh bagaimana? Laki-laki dengan segala keruwetannya tuh. Oh ini laki-laki dengan segala keruwetannya. Emang menurut kamu laki-laki itu ruwet? Udah paham kan sejauh ini. Beda sekarang dengan dulu gitu. Nah itu fokus saya cuma satu, saya ingin indah di mata Allah gitu. Itu asli sekali. Karena tadi itu ketika saya namanya paling berat itu kan diambil anak laki-laki saya. Itu udah sampai yang paling bawah itu. Udah sampai paling bawah udah kayak yang ya udah sekarang saya kayak mau dia 2,4 juta. Kelebihan lelaki. Bentar. Di sini ada satu kata dalam hati Syahrini. Najong, jangan pernah naksir juga sama Syahril ya. Tapi untunglah dia nggak mau ya, pinter inces ya, nggak mau diraih sama buaya. 30.000. Ya Allah, jadi tinggal milih. Nantilah tinggal lihat dia dijodohin sama saya kasih katalognya. Sorry. Cok tanya dulu kriterianya. Dengan aura kasih itu seperti agak sedikit misterius gitu kan ya. Ada sebuah bunga, sebuah foto yang ada inisialnya. Thank you R, I miss you R. R itu siapa gitu. Kan kalau selama ini kita melihat di postingan aura kasih itu seperti agak sedikit misterius. Waduh. Gaya hidup Aura Kasih disorot setelah publik ramai membicarakan dugaan kedekatannya dengan Ridwan Kamil. Aura Kasih dikenal mengawali karir sebagai penyanyi dengan lagu paling populer berjudul Mari Bercinta. Meski karirnya di dunia entertainment jarang terdengar belakangan ini, Aura Kasih tetap tampil dengan gaya hidup kelas atas. Warganet mulai mengamati detail barang yang dikenakan Aura Kasih. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah koleksi jam tangan mewahnya. Dilihat dari unggahan akun Instagram Matwat, jam tangan pertama yang disorot adalah Patek Philippe Aquanaut 5267200A Black Diamond. Arloji ini ditaksir memiliki harga fantastis mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Jam tangan berikutnya adalah Patek Philippe 247300120A011. Model ini diperkirakan dibanderol dengan harga sekitar 494 juta rupiah. Selain itu, Aura Kasih juga terlihat mengenakan Frank Muller Cintrature Fast Crazy Hours Rose Gold. Jam tangan ini ditaksir bernilai sekitar 343 juta rupiah. Waduh. Guys video ini. Udah lihat MPP kalian belum guys? Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Lanjutannya. Rendang. Aura Kasih nampak di baliho. Komentar-komentar netizen bikin kakak gigi kita review kan. Bahkan Arka itu Aura Kasih dulu berdoa suami biar kayak RK. Cara batalnya gimana ya? Batalnya gimana ya Allah? Aura Kasih pergi makan rendang makasih. Bisa kasih kau ya. Aura Kasih semua aku dirayakan. Aura Kasih naik dokan. Ya kedua. Ngebongkar kecintaan banget sama orang. Kenapa nggak dari dulu netizen kecolongan nih? Ternyata dia sudah ngode dari lama. Kenapa nggak nama bucin? Lisa Mariana Aura Kasih cukup sekian. Lisa Mariana kan apa gua bilang? Aura Kasih beli bakwan. Ya ketawa. Aura Kasih makan rendang. Terima kasih sering. Pergi ke taman, memetik delima, angin sepoi terasa bersih, hidup akan terasa bahagia bila hati dipenuhi Aura Kasih.
Giliran di sekolah ada PR pantun nggak bisa, giliran begini auto su. Waduh. Panutanku suka selingkuh. Kalau Pak RK itu udah jelas sama si Lisdut. Karena udah sampai kasus di pengadilan. Jadi Ridwan Kamil, Lisa Mariana itu sudah ada di pengadilan. Kasusnya bisa kita sebutkan tuh. Sampai ada tes DNA. Berarti kan sudah ada pemilu. Ya kan? Apa sih Mam pemilu? Pencoblosan guys. Bukan kalau pemilu nyoblos. Udah, berarti kan udah ada pemilu. Cuma kalau Lisdut dia ngotot nih, ngoyo bilang itu anaknya. Ya kan? Habis nyoblos tiba-tiba Bunse dia yakin banget nih, ini anaknya. Tapi ternyata tes DNA-nya mengatakan lain, bukan katanya. Waduh, guys ya. Ini dia komentar dari Bunda Emma Waroka beri komentar menolak usai beredar foto RK dan Aura Kasih di media sosial ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar apakah Aura Kasih benar ya. Nah, menurut aku sih kayaknya ya, tapi wallahu alam sih. Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.